urutan turunnya. Nah, dari sini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaatnya adalah ini juga menjadi pencerahan bagi kita untuk mengetahui surah yang pertama kali turun kepada Nabi, urutannya dan apa saja yang menjadi pembahasan di setiap surah-surah yang pertama-tama atau sesuai urutan turunnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari luruskan niat kita jamaah rahmat Allah, kita tadabbur Quran kita insyaallah, mudah-mudahan ada ilmu, pencerahan yang bisa kita petik dari tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis ta'lim Rabbani dimanapun berada, hari ini insya Allah kita akan memulai pertemuan pertama kita tadabbur Quran sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau pertemuan tadabbur Quran kita bukanlah yang pertama kali, karena sebelumnya kita sudah mentadabburi surah-surah Al-Musabbihat, surah di dalam Al-Quran diawali dengan tasbih. Dan seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita jelaskan, ada 7 surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan tasbih. Dan alhamdulillah kita sudah selesai mentadabburi semua surah-surah di dalam Quran yang dinamai dengan Al-Musabbihat, yaitu surah, dan itu ada 7 surah di dalam Al-Quran diawali dengan tasbih. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Hari ini insya Allah kita akan mentadabburi surah yang pertama kali diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sesuatu ada permulaannya, sebagaimana kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki permulaan, dan awal permulaan dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah turunnya surah yang hari ini insyaallah akan kita tadabburi, yaitu surah Al-Alaq. Walau jamaah dirahmati Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, yang pertama kali turun adalah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sisanya ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-9 surah Al-Alaq ini itu bukan Allah kepada baginda Rasulullah setelah turunnya surah Al-Muddathir. Jadi yang pertama kali turun dari surah Al-Alaq ini adalah hanya 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Sisanya jamaah rahmat Allah turun kepada baginda Rasulullah setelah turunnya surah Al-Muddathir. Seperti biasa, jamaah rahmat Allah, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Dan sebelum Al-Faqir melanjutkan tanda Quran kita, saya tak lupa ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu 'am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah telah menerima setiap amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan Allah mampukan kita terus istiqamah menjaga ketakwaan kita, menjaga iman kita, memperbaiki amal ibadah kita sampai ajal
kematian menjemput setiap di antara kita, dan semoga ketika itu terjadi Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhir ucapan setiap di antara kita adalah kalimat la ilaha illallah, karena Rasulullah bersabda, man barang siapa di antara kita, di antara umat Nabi, akhiru kalamihi, akhir ucapannya di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, akan ia pasti dimasukkan Allah ke dalam surganya, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya insyaallah. Jemaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis taklim Rabbani dimanapun berada, seperti biasa sebelum kita tadabburi, kita akan sama-sama mendengarkan dulu surah yang akan kita tadabburi. Mengingat karena surahnya insyaallah, saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah, mari secara seksama kita mendengarkan bacaan surah Al-Alaq. Bagi jamaah ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang ingin turut membaca surah ini, boleh ikut membaca tanpa harus mengaktifkan mikrofon dari perangkat di rumah atau smartphone-nya. Kita sama-sama insya Allah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, siapkan jiwa, hati, pikiran kita untuk mengambil ilmu, mutiara tadabbur, terus pelajaran dari wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dengan rahmat Quran. Kami meminta kepada salah satu pengurus atau jamaah mungkin memperdengarkan kepada kita terjemahan dari surah Al-Alaq ini. Kepada host kami kembalikan. Tafadhali, silakan. Saya bacakan Pak Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena.
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-sekali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-sekali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik buat Mbak Ari dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan yang setiap di antara kita yang sudah membaca, mendengarkan dari surah Al-Alaq ini, Allah jadikan setiap huruf yang kita baca dan kita dengar menjadi pemberat amal timbangan setiap di antara kita, insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum memulai masuk mentadabburi surah Al-Alaq, kita ingin sejenak lebih dekat mengenal karakteristik dari surah Al-Alaq ini. Surah ini jemaah rahmat Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kalau kita perhatikan, surah ini adalah surah yang ke-96 dalam urutan mushaf. Walau ternyata Masya Allah, urutan turunnya surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon dicatat maklumat pengetahuan yang akan disampaikan ini. Salah satu keistimewaan surah Al-Alaq, jemaah rahmat Allah, adalah turunnya surah Al-Alaq. Ketika turun surah ini yang dibawa oleh Jibril kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turunnya surah ini kepada Nabi menjadi bukti, menjadi awal permulaan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada pertanyaan apa bukti, apa tanda diawalinya, dimulainya tugas kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya adalah awal mula kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan turunnya surah Al-Alaq, khususnya 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq ini. Sebagaimana jamaah rahmatullah, turunnya surah Al-Alaq ini adalah rahmat. Allahu Akbar. Rahmat, kasih sayang terbesar Allah kepada umat manusia. Kalaulah surah ini tidak turun, saya, Mbak Ari, semua di antara kita mungkin tidak akan ada yang mendapatkan keselamatan kelak di akhirat. Sehingga Allah sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Rasulullah menjadi nabi yang ditandai dengan turunnya surah Al-Alaq tak lain adalah rahmat, kasih sayang Allah agar umat manusia itu dimasukkan Allah ke dalam surga, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebaliknya jemaah rahmat Allah, turunnya surah Al-Muddathir, karena setelah surah Al-Alaq ini
Surah kedua yang akan kita tadabburi karena temanya adalah tadabbur Quran sesuai dengan urutan turunnya, dan ini akan menjadi pengetahuan penting bagi kita. Saya awalnya juga tidak punya bayangan, akhirnya Masya Allah pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang mudah-mudahan terus diberikan Allah taufik, diistiqomahkan Allah, membuat kurikulum tadabbur Quran kita di majelis ini sesuai dengan urutan turun. Jamaah rahmatullah, ini penting. Bahkan dalam ulumul Quran ada surah namanya Makkiyah, ada surah namanya Madaniyah. Di antara faedah manfaat kata ulama membahas Quran sesuai dengan urutan turunnya, ini akan menjadi pencerahan kepada kita semuanya ketika kita mendidik anak-anak kita, ketika kita mendidik generasi penerus kita, ketika kita mendidik murid-murid kita. Quran yang kita bahas sesuai dengan turunnya ini akan memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kita mulai, dari mana kita mulai mendidik anak kita. Ketika kita ingin mengajarkan Islam kepada mereka, ketika kita ingin menguatkan la ilaha illallah tauhid, baik itu dalam diri kita atau kepada anak-anak kita, dari mana kita mulai. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bermanfaat bagi setiap di antara kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ketika kita mendakwakan Islam, ketika kita mengajarkan Islam kepada teman kita yang mu'alaf, Allahu Akbar, perhatikan bagaimana Al-Quran ketika turunnya itu memberikan penjelasan tahap demi tahap kepada orang-orang Quraisy, kepada kaum muslimin saat itu. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Turunnya surah Al-Alaq menjadi awal permulaan dimulainya tugas kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana awal turunnya surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Turunnya surah Al-Muddathir, kata ulama, ini adalah permulaan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Alaq, permulaan turunnya adalah tanda permulaan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Al-Muddathir adalah turunnya surah Al-Muddathir ini menunjukkan permulaan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini jemaah yang dirahmati Allah memiliki beberapa nama, di antaranya adalah surah Al-Alaq. Diambil dari kata alaq yang disebutkan di ayat kedua dari surah ini. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan ini adalah salah satu fase, kondisi, situasi yang dilalui oleh setiap manusia di dalam rahim ibunya. Ketika dia berubah menjadi segumpal darah yang menempel di dinding rahim ibunya yang kemudian disebut dengan alaq. Selain dari surah Al-Alaq, nama ini juga surah ini juga sering disebut atau juga dinamai dengan surah Iqra bismi rabbik. Diambil dari ayat pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Surah ini juga dinamai oleh ulama dengan surah Iqra karena kalimat atau kata Iqra berulang di dalam surah ini sebanyak 2 kali, dan ini juga memberikan isyarat, memberikan tadabbur penting bagi kita ketika kata Iqra disebutkan. Kata Iqra adalah kalimat pertama turun di dalam Al-Quran, sebagaimana kata Iqra ini diulang-ulang di surah Al-Alaq ini sebanyak 2 kali. Surah ini juga selain Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bismi rabbik, lalu kemudian surah Iqra. Surah ini juga dinamai ulama dengan surah Al-Qalam yang berarti pena. Diambil dari kata Al-Qalam yang terdapat di ayat keempat surah Al-Alaq ini. Alladzi 'allama bil qalam, dan insyaallah ada banyak pelajaran yang insyaallah bisa kita petik dari ayat keempat surah Al-Alaq hari ini. Bagaimana
Allah yang mengajarkan manusia dengan pena. Di 5 ayat pertama, 5 wahyu pertama yang turun di dalam Al-Quran, dari 5 ayat ini, Allahu Akbar, Allah menyebutkan di 5 ayat ini ada 3 unsur ilmu. Di 5 ayat yang pertama kali turun, Allah menyebutkan di 5 ayat pertama ini 3 unsur ilmu. Yang pertama, Iqra, membaca. Tidak mungkin orang itu kemudian menjadi orang yang memiliki ilmu tanpa memperbanyak membacanya. Yang kedua, bagaimana Allah sebutkan di dalam surah ini, allama, mengajarkan. Allama, mengajarkan. Yang ketiga, Allah sebutkan di 5 wahyu pertama turun kepada baginda Rasulullah ini kata al-qalam. Ini semua menunjukkan, kata ulama, bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan ilmu, agama yang kemudian memuliakan ilmu, agama yang meninggikan orang-orang yang berilmu, sebagaimana itu juga ditegaskan Allah di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian, akan tetapi walladzina utul ilma darajat, orang yang berilmu lebih tinggi beberapa derajat dari orang-orang yang beriman. Bukan berarti orang berilmu tanpa iman, yaitu orang yang beriman dan mereka berilmu lebih tinggi beberapa derajat daripada orang-orang beriman. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita lakukan tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini menjadi sebab kita digolongkan Allah di antara zumratul ulama, mereka yang digolongkan Allah, orang-orang yang ditinggikan Allah derajatnya dengan ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang mereka kumpulkan. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Surah ini jelas adalah surah Makkiyah karena diturunkan, bahkan ini adalah wahyu pertama, diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Surah ini walau dalam urutan mushafnya adalah surah yang ke-96, diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdiri dari 19 ayat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Terdiri dari 19 ayat, 72 kalimat dan 281 huruf. Allahu Akbar. Kalau setiap hurufnya kita mendapatkan pahala dari bacaan dan yang kita dengarkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap satu huruf Quran 10 kebaikan yang disiapkan oleh Allah. Dan aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Allahu Akbar. Sehingga di antara amalan yang memberatkan timbangan umat manusia kelak di akhirat adalah tilawah, bacaan Quran mereka di dunia. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kalau kita perhatikan secara tema, setidaknya ada 3 tema dari surah Al-Alaq ini. Walau ini adalah ijtihad ulama. Kalaupun nanti menemukan ada ulama yang menyusun tema-tema surah itu lebih sedikit atau lebih banyak, kami katakan bahwa ini adalah ijtihad, usaha dari ulama-ulama untuk memudahkan kita memahami kandungan dari setiap surah-surah di dalam Al-Quran. Ayat pertama sampai ayat kelima dari surah Al-Alaq ini adalah wahyu yang pertama kali turun kepada baginda Nabi. Dan insya Allah pertemuan kita pada kesempatan kali ini, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in, kita akan mentadabburi 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq ini. Yang kedua, ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8 surah Al-Alaq. Ayat ke-6 sampai ke-8, kalau kita perhatikan, ayat ini menjelaskan tentang manusia melampaui batas. Apa yang membuat manusia melampaui batas? Sebab manusia melampaui batas ini disebutkan di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Lalu kemudian ditutup ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-19 surah Al-Alaq ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
gambaran orang-orang yang melampaui batas, gambaran orang-orang yang kemudian kufur menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar ini menjadi pelajaran bagi setiap umat manusia, khususnya kepada mereka yang mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ibu-ibu majelis taklim Rabbani dimanapun berada. Pertemuan pertama ini insya Allah kita akan memulai tadabbur Quran sesuai dengan urutan turun dengan 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Di ayat lain Allah menjelaskan secara detail tahapan fase penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Bagaimana manusia dari dari setetes mani, lalu kemudian menjadi segumpal darah, lalu kemudian bagaimana segumpal darah menjadi segumpal daging, lalu kemudian diperintahkan ditiupkan ruh kepada janin yang ada di dalam perut setiap ibu, sebagaimana juga Allah memerintahkan untuk menuliskan beberapa ketetapan bagi setiap makhluk ketika ia berumur 4 bulan di rahim ibunya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Dia yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada banyak hadis yang menjelaskan bahwa 5 ayat pertama yang barusan kita bacakan dan terjemahannya ini adalah wahyu ayat Quran yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Perbedaan orang yang Allah berikan Quran dan orang yang tidak diberikan Allah Quran digambarkan di surah ini. Perbedaan orang yang menerima Quran, orang yang Allah turunkan Quran kepadanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ditinggikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan nikmat yang begitu besar, begitu banyak oleh Allah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dengan orang yang menolak, memusuhi, kufur kepada Quran digambarkan di surah ini. Orang yang diturunkan Quran jelas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkannya Quran kepada Rasulullah, maka beliau kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi, bukan cuma menjadi nabi tetapi imamul anbiya'i war rusul. Turunnya 5 ayat pertama surah Al-Alaq ini menjadi tanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup risalah para nabi dan rasul. Bukan cuma sekedar penutup, akan tetapi Rasulullah juga imam, pemimpin dari para nabi dan rasul. Sebaliknya, di surah ini jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Allah menggambarkan bagaimana orang yang paling memusuhi Al-Qur'an. Siapa orang yang paling memusuhi Quran? Ara'aital ladzi yanha. Tidakkah engkau melihat mereka yang melarang? Melarang apa? Abdan idza shalla, hamba ketika hendak mendirikan salat. Siapa yang dimaksud oleh Allah di sini? Ini insyaallah akan kita jelaskan lebih detail di pertemuan berikutnya. Tetapi secara singkat di sini yang dimaksud adalah Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Nabi Muhammad dimuliakan Allah ketika diturunkan kepadanya Quran. Sebaliknya, yang paling menentang Quran adalah manusia yang paling buruk, manusia yang paling merugi. Contohnya adalah Abu Jahal. Perbedaan lain, orang yang Allah berikan kepada Quran lalu menerimanya, dan orang yang kemudian
Allah datangkan kepadanya Quran lalu kemudian menolaknya, seperti perbedaan orang yang hidup dan orang yang mati. Quran di antara namanya adalah Ar-Ruh, di antara sifatnya adalah Ar-Ruh, bahwa Quran itu adalah ruh bagi umat manusia yang menghidupkan hati-hati manusia, sehingga manusia yang tidak menerima Quran, manusia yang Allah jauhkan Quran dari mereka adalah manusia tanpa ruh, seperti mayat yang berjalan di atas muka bumi ini. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah bagaimana turunnya 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq ini. Allahu Akbar, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Hasyr, dan ini sudah pernah kita tadabburi, bagaimana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an, seandainya Quran ini, kata Allah, kami turunkan. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabal, seandainya Quran ini, kata Allah, kami turunkan di atas gunung. Tahukah kalian wahai manusia apa yang terjadi dengan gunung? La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Engkau akan mendapati gunung-gunung itu hancur lebur, takut tunduk kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Quran ini adalah perkataan berat. Sebagaimana juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna, sesungguhnya kami Muhammad, sanulqi alaika qawlan thaqila. Allahu Akbar. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Wahai Muhammad, sungguh kami akan menurunkan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang sangat berat. Itu kenapa jemaah dirahmati Allah, orang munafik itu di antara ciri-cirinya adalah mereka tidak akan bisa berlama-lama membaca Quran. Orang munafik itu di antara ciri-cirinya adalah mereka akan kepanasan ketika mendengarkan Quran. Karena Quran ini adalah perkataan berat. Siapapun yang mengkaji sirah, sejarah hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati bagaimana Allah menyiapkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan Quran kepada dada Nabi Muhammad. Ya, Allah menyiapkan betul dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diturunkan ini bukan perkataan biasa. Ini adalah Al-Quran yang seandainya diturunkan di atas gunung-gunung itu akan hancur. Quran yang merupakan perkataan yang sangat berat. Sehingga Allah menyiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya sebelum Allah turunkan Quran ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin memahami bagaimana Allah menyiapkan surah Al-Alaq ini secara utuh, fahami sirah, fahami sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan memahami sejarah hidup baginda Rasulullah, kita akan memahami betul bagaimana Allah menyiapkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diturunkan kepadanya Al-Quranul Karim, mukjizat terbesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyebutkan beberapa bukti, beberapa tanda bagaimana Allah menyiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bagaimana Allah menyiapkan dada baginda Nabi sebelum diturunkan kepadanya Al-Quran. Mulai dari bagaimana Allah memerintahkan membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama berbeda pendapat tentang berapa kali kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali.
terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi. Yang pertama kali terjadi adalah ketika dibelah dada baginda Rasulullah ketika ia masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad, lalu dikeluarkan dari hati Rasulullah sifat syaitan. Kata ulama, ini di antara bentuk bagaimana Allah menyiapkan dada Rasulullah, bagaimana Allah menyiapkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Quran. La yamassuhu illa al-mutahharun. Quran ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin suci hatimu, semakin bersih hatimu jemaah rahmat Allah, semakin engkau akan merasakan kedahsyatan Quran. Semakin bersih hati kita, semakin Allah sucikan hati kita, maka semakin kita akan merasakan kedahsyatan, kelezatan, kenikmatan Quran. Sebagaimana perkataan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, wa ma adraka man Utsman. Siapa yang tidak kenal Utsman ibn Affan? Di antara yang kata ulama, sahabat Nabi yang menghatamkan Quran dalam satu rakaat witirnya adalah sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an, menghatamkan Quran 30 juz dalam satu rakaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba bandingkan dengan diri kita yang baru 1 juz, mungkin kita sudah merasa kelamaan. Utsman ibn Affan menghatamkan Quran dalam satu rakaatnya 30 juz. Dan ketika ia dibunuh oleh orang-orang Khawarij, Utsman ibn Affan saat itu sedang membaca Al-Quran. Dengarkan apa yang dikatakan Utsman ibn Affan, dan ini nasihat bagi hamba Allah yang fakir ini, dan ini menjadi pengingat bagi setiap di antara kita. Apa kata Utsman ibn Affan? Lau salimat qulubuna, seandainya hati-hati kita semuanya ini selamat, seandainya hati-hati kita semua ini bersih, seandainya hati-hati kita semua ini tidak ada penyakitnya, maka nasyabi'at min ayatillah. Sungguh kata Utsman, hati kita tidak akan pernah merasa bosan, tidak akan pernah merasa kenyang dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan oleh Utsman ibn Affan dalam hidupnya yang terus merasakan kenikmatan bersama Quran. Mudah-mudahan sebelum Allah wafatkan, Allah matikan kita semua, kita pun dimampukan Allah jemaah rahmat Allah merasakan lezatnya, nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dibelah dadanya. Ini di antara bentuk kata ulama bagaimana Allah menyiapkan dada Rasulullah untuk Quran, karena yang akan diturunkan kepadanya adalah qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian yang berat dalam hidupnya. Selesai dari satu ujian, maka Rasulullah mendapatkan ujian lainnya. Di antara bentuk kata ulama, Allah menyiapkan pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan 3 tahun. 3 tahun sebelum turunnya 5 ayat. Pertama surah Al-Alaq ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 3 tahun sebelum Allah turunkan 5 ayat ini melalui malaikat Jibril, lagi-lagi kata ulama, Allah menyiapkan pundak baginda Rasulullah, Allah menyiapkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebiasaan Nabi tahannus. Apa itu tahannus? Nabi Muhammad menjauh dari kehidupan orang-orang Quraisy, menjauh dari kesyirikan-kesyirikan orang-orang Quraisy. Allah memasukkan dalam hati Nabi Muhammad al-hub, kecintaan, keinginan untuk senantiasa bertahannus di Gua Hira, menyendiri beribadah di Gua Hira. Ini 3 tahun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa datang ke Gua Hira, menyendiri di sana bertafakkur tentang siapakah pencipta alam semesta ini, siapa yang menciptakan bumi dengan semua yang ada di atasnya, langit yang ditinggikan. Itu selama 3 tahun. Kebiasaan ini dilakukan Nabi selama 3 tahun sebelum turunnya surah Al-Alaq. Ketika bekal Nabi Muhammad SAW habis, maka ia pulang ke rumah kerabatnya, ke rumah istrinya, lalu kemudian kembali berbekal, lalu kembali menuju ke Gua Hira.
Dan ini disebutkan juga oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kemudian jamaah dirahmati Allah, setelah 3 tahun di umur baginda Rasulullah 40 tahun. Di suatu malam di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Ramadan menjadi bulan yang paling baik karena turun di dalamnya Quran. Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia lagi-lagi karena turun di dalamnya Al-Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia dari semua nabi karena Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebagaimana kaum muslimin adalah umat terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Yang paling pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab kenapa umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Dan yang paling mulia, yang paling dirahmati Allah di antara kita jamaah yang dirahmati Allah adalah siapa di antara kita yang paling banyak Allah dekatkan dengan Quran, Allah fahamkan dengan Quran, dan paling banyak Allah mampukan untuk senantiasa mengamalkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan itu untuk setiap di antara kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah 3 tahun jamaah dirahmati Allah, Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, dan ini di antara bentuk bagaimana Allah menyiapkan Rasulullah SAW untuk diturunkan kepadanya Al-Quran untuk pertama kalinya, sampai di sebuah malam di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Ya. Ada yang mengatakan terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Turunlah Jibril alaihi salam sementara Nabi saat itu sedang berada di Gua Hira beribadah, bertafakkur kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi ini, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Dan dari awal, dari kecil dan dari dilahirkannya, Allah menjaga Nabi Muhammad sehingga tidak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Dari awal Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ad-Duha, alam yajidaka yatima fa'awa. Bukankah engkau dulu Muhammad adalah seorang anak yang yatim, lalu Allah berikan engkau tempat untuk berteduh. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah engkau dulu Muhammad adalah orang yang bingung? Maksudnya orang yang bingung. Nabi Muhammad belum mengenal, belum tahu, belum datang kepadanya wahyu tentang siapakah Tuhan yang berhak disembah. Fahada, lalu turunlah, lalu kami berikan kepadamu wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah engkau dulu ada orang yang bingung Muhammad tentang siapakah yang akan disembah? Fahada, lalu Allah berikan kepadamu petunjuk dengan turunnya Quran sehingga engkau mengetahui siapa yang harus engkau sembah. Wa wajadaka ilan fa'abna. Jangan lupa wahai Muhammad, bagaimana dulu engkau adalah orang yang miskin, fa'agna, lalu Allah kayakan engkau wahai Muhammad, khususnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Singkat cerita jamaah yang dirahmati Allah, tiba-tiba turun malaikat Jibril menemui Rasulullah di Gua Hira di tengah malam. Enggak kebayang kalau kita jamaah yang dirahmati Allah berada di sebuah gua, lalu tiba-tiba kita didatangi oleh seseorang, dan tiba-tiba orang itu memeluk kita dari belakang. Mungkin kita semuanya sudah pingsan.
tidak dengan Nabi. Kenapa? Allah sudah siapkan pundak dan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Al-Qur'an. Jibril kemudian memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Iqra." Baca wahai Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. "Iqra." Baca wahai Muhammad. Perintah pertama sambil memeluk, Jibril berkata, "Baca." Nabi jawabannya cuma satu, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Perintah kedua, pelukan Jibril semakin berat, semakin erat. Jibril semakin erat memeluk Nabi Muhammad lalu berkata, "Iqra." Baca wahai Muhammad. Lagi-lagi Nabi Muhammad jawabannya, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Lalu kemudian yang ketiga, Jibril semakin erat memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelukan pertama, pelukan kedua lebih erat lebih keras dari pelukan pertama. Pelukan ketiga lebih keras dari pelukan pertama dan kedua sampai membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelelahan, merasa berat, dan Jibril pun berkata kepadanya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabb khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azamallahu wa iyyakum ajmain. Setelah ini kemudian Jibril meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tersisa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketakutan. Beliau kemudian pulang ke rumahnya dari Gua Hira menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Sampai di rumah masih dalam keadaan ketakutan dan bergetar, Rasulullah berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku wahai istriku, selimuti aku. Lalu kemudian diselimuti oleh ibunda Khadijah radhiyallahu an. Setelah kira-kira Rasulullah mulai tenang, lalu kemudian ibunda Khadijah mendekatinya, lalu menanyakan tentang kabarnya. Rasulullah berkata kepadanya, "Laqad khasyitu ala nafsi." Wahai Khadijah, sungguh aku takut akan diriku. Maka disinilah Khadijah istri salihah, salah satu dari 4 wanita pemimpin, wanita-wanita penghuni surga. Dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan setiap ibu-ibu majelis taklim Rabbani, insyaallah, Allahumma amin, semoga kelak dikumpulkan dengan 4 wanita terbaik penghuni surga. Asia istri Fir'aun, Maryam ibunda Nabi Isa, Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah Fatimah bintu Muhammadin radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khadijah mendengarkan perkataan suaminya, "Sungguh aku khawatir, aku takut akan diriku," disinilah Khadijah radhiyallahu anha menjadi orang yang pertama kali menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunda Khadijah berkata kepadanya, "Kalla wallah, sekali-kali demi Allah, la yukhzikallahu abada." Suamiku, Allah tidak akan pernah menyanyiakanmu. Innaka latasilur rahim. Demi Allah. Dan kata-kata ini betul-betul menjadi penguat bagi Rasulullah. Dan tidak akan ada yang bisa menggantikan Khadijah dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Orang yang pertama kali menghabiskan hartanya untuk Nabi, Khadijah. Orang yang pertama kali rukuk setelah Nabi, Khadijah. Orang yang pertama kali sujud setelah Nabi, Khadijah. Orang yang pertama kali menguatkan dakwah Rasulullah, Khadijah. Ummi wa ummukum ummul mukminin radhiyallahu anha. Dan di antara yang diabadikan oleh ulama adalah perkataan Khadijah ketika Rasulullah ketakutan, ketika Rasulullah gemetaran, lalu kemudian ia menguatkan suami tercinta, "Kalla wallah, sekali-kali demi Allah, ma yukhzikallahu abada." Allah tidak akan pernah menyanyiakan wahai suamiku. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Mohon dicatat dengan rahmat Allah, ada 5 hal yang disebutkan ibunda Khadijah ada dalam diri suaminya tercinta. Yang karena 5 hal ini Allah tidak akan pernah meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ulama mengatakan siapapun di antara kita, saya jamaah rahmatullah Allah, yang memiliki 5 hal ini, demi Allah, kalla wallah ma yukhzikallah. Allah tidak akan menyanyiakan siapapun di antara kita. Kalau Mbak Ari punya 5 ini, demi Allah, Allah tidak akan pernah menyanyiakan Mbak Ari. Mbak Ipeng punya 5 ini, demi Allah, kalau 5 sifat ini siapapun di antara kita yang memilikinya, Allah tidak akan menyanyiakannya, Allah tidak akan meninggalkannya, sebagaimana Ibunda Khadijah berkata kepada Rasulullah, kalla wallah, demi Allah sekali-kali, ma yukhzikallahu abada, Allah tidak akan pernah menyanyiakan wahai suamiku karena engkau punya 5 sifat ini. Mohon ditulis baik-baik. 1, innaka latasilur rahim, karena engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Ramadan, lalu kemudian Lebaran, Idul Fitri sudah menjadi momen terbaik bagi kita menyambung silaturahim kita. Musibah kalau di antara kita sudah tadabbur Quran, sudah baca Quran, sudah berpuasa full di bulan Ramadan, namun ternyata tetangganya, kerabatnya, sepupunya, orang-orang terdekatnya masih ia putuskan silaturahimnya. Ya Allah, ya Rahman. Kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga mereka yang memutuskan tali silaturahim. 1, kata Khadijah, engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Yang kedua, wa tahmilul kal, suamiku Muhammad, Allah tidak akan pernah mungkin menyanyiakan, karena engkau adalah orang yang senantiasa meringankan beban orang lain. Allahu Akbar. Ini kebiasaan Nabi. Kalau ada orang-orang tercinta, orang-orang yang ada di sekitar Nabi dan siapapun yang mengkaji sejarah Nabi, ini adalah sifat utama Nabi. Wa tahmilul kal. Nabi itu paling senang meringankan beban saudaranya. Allahu Akbar. Bahkan di hadis lain Nabi berkata, man sahala an muslimin, barang siapa di antara kita senang memudahkan seorang muslim saudaranya, tahukah engkau balasannya? Sahalallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, tidak ada orang yang senang, suka menyulitkan orang lain, kecuali Allah akan mempersulit urusannya di dunia dan di akhirat. 2. Yang ketiga, kata Ibunda Khadijah, wa taksibul ma'dum. Bagaimana mungkin engkau akan ditinggalkan Allah? Bagaimana mungkin Allah akan menyanyiakanmu? Sementara engkau wahai suamiku adalah orang yang senantiasa memberi kepada orang yang tidak punya. Wa taksibul ma'dum. Kalau ada tetangga Nabi yang tidak punya, yang kekurangan, Nabi adalah orang yang terdepan memberikan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa. Yang keempat, kata Ibunda Khadijah, wa tuqri'ut taif. Bagaimana mungkin wahai suamiku Allah menyanyiakanmu, sementara engkau adalah orang yang paling memuliakan tamunya. Jamaah rahmat Allah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita. Ketika datang kerabat ke rumah kita, muliakan tamu. Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Yang terakhir, wa tu'inu ala nawaibil haq. Bagaimana mungkin wahai suamiku Allah meninggalkanmu, Allah menyanyiakanmu, sementara engkau adalah orang yang senantiasa wa tu'inu ala nawaibil haq, senantiasa menolong orang-orang yang kena musibah, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang lagi menghadapi masalah berat besar dalam hidupnya. Mudah-mudahan 5 hal ini Allah juga karuniakan kepada kita. Senantiasa menyambung silaturahim, meringankan beban saudara kita, lalu kemudian memberi kepada orang yang tidak punya. Yang keempat, memuliakan tamu-tamu kita. Yang kelima, senantiasa wa tu'inu ala nawaibil haq, senantiasa menolong orang-orang yang sedang mendapatkan kesulitan atau sedang turun kepada mereka musibah atau kesukaran. Selanjutnya jamaah rahmat Allah, setelah Nabi Muhammad mendengarkan itu, lalu kemudian kondisi Rasulullah semakin membaik, maka kemudian Ibunda Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan anak pamannya, Waraqah ibn Naufal, yang merupakan seorang ahli kitab
Lalu kemudian Nabi Muhammad menceritakan peristiwa yang terjadi kepadanya di Gua Hira. Ketika turun kepadanya seseorang yang tiba-tiba memeluknya berapa kali? 3 kali peluk. Pelukan kedua lebih keras, lebih erat dari pelukan pertama. Pelukan ketiga sampai membuat Rasulullah kesulitan, merasa berat. Ketika Rasulullah menceritakan ini, maka Waraqah bin Naufal yang merupakan seorang ahli kitab kemudian berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, tidaklah aku melihat yang datang kepadamu kecuali An-Namus. Dia adalah Jibril, malaikat yang juga turun atau datang kepada Musa alaihi salam. Lalu kemudian Waraqah bin Naufal berkata kepada Nabi, ya Muhammad, ya laitani kuntu jazaa. Duhai, seandainya aku di saat itu masih muda dan masih kuat. Indama akhrajuka qaumuk, ketika kaummu kelak akan mengusirmu dari negeri ini. Mendengarkan itu Nabi sampai berkata, amukhrijiyahum ya Waraqah, apakah kaumku akan mengusirku? Qala na'am, tidak ada orang yang membawa seperti yang engkau bawa Muhammad kecuali akan mendapatkan ujian yang berat dari kaumnya. Maka dari awal Rasulullah SAW sudah mendapatkan berita bahwa ia akan mendapatkan ujian yang berat dan dia akan diusir dari kota Makkah. Walau akhirnya janji Allah pasti ketika Nabi Muhammad meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah, Allah turunkan ayat dalam surah Al-Qasas, innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradtuka ila ma'ad. Muhammad, Allah Tuhanmu yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran, dia pula yang maha kuasa mengembalikanmu kembali ke negeri kota Makkah yang aman ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jamaah rahmat Allah, ada faedah menarik yang kita petik ketika pertama kali Quran diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya boleh bertanya kepada Mbak Ari, kepada jamaah rahmat Allah, coba ceritakan kepada saya, bagaimana pengalaman ibu ketika pertama kali belajar Al-Quran? Jawabannya pasti sama. Siapapun yang pertama kali Allah bersihkan dengan Quran, siapapun yang pertama kali Allah dekatkan, Allah fahamkan dengan Quran, maka sungguh akan mendapatkan kesulitan yang lebih dibanding setelah setahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun. Dan itu pula yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai berkeringat. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hampir-hampir saja tidak bisa mengendalikan dirinya ketika Jibril memeluknya semakin berat, semakin erat dari pelukan pertama, kedua, ketiga. Ini menunjukkan bahwa mengambil Al-Quran, belajar Al-Quran, merasakan kedahsyatan Quran membutuhkan perjuangan. Ya, ada kesulitan yang pasti akan kita temui ketika pertama kali kita mempelajari Al-Quran. Lihat bagaimana saudara-saudara kita yang baru belajar baca Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk 5 ayat pertama surah Al-Alaq bisa jadi butuh berapa menit. Ya, ini sunnatullah. Siapapun yang pertama kali jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mempelajari Al-Quran, pertama kali Quran itu dimasukkan ke dalam dirinya, ia akan mendapati bahwa butuh perjuangan, ada ujian, ada lelah. Ketika kita pertama kali mempelajari Quran ini, sampai akhirnya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, sampai kemudian Allah mudahkan Quran itu bagi setiap di antara kita. Setelah turunnya surah Al-Alaq, jangan Halo? Ke mute ya, Ri?
Ustadz, suaranya nggak terdengar. Cek 1 2. Iya, Bismillah. oke Pak Ustadz. Tadi sempat hilang Pak. Sampai di mana tadi pas hilangnya? Yang tadi setelah itu mempelajari Al-Quran pertama-tama itu memang banyak tantangannya Pak Ustadz. Ya, dan saya kira setiap di antara kita akan membenarkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali turun 5 ayat pertama surah Al-Alaq ini merasakan hal yang sangat berat dalam diri Rasulullah SAW. Nah, setelah turunnya 5 ayat pertama ini, dengan rahmat Allah, sempat terputus wahyu. Jadi setelah turunnya surah Al-Alaq ini, tiba-tiba kemudian ada fatrah, ada masa, ada jeda di mana wahyu itu tidak turun. Ulama berbeda pendapat, tidak ada dalil yang sharih jelas menunjukkan tepatnya berapa lama. Ada yang mengatakan arba'una yauman, ada yang mengatakan bahwa jeda turunnya wahyu terputus dari awal sampai kemudian diturunkan kembali kepada Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan arba'una yaum, 40 hari. Ada yang mengatakan jedahnya tidak singkat, sittata ashhur, jedahnya sampai 6 bulan. Ada yang mengatakan bahwa turunnya Quran setelah terputus itu sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun setelah turunnya 5 ayat ini, kemudian turun kembali surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir, itu sampai 2 tahun. Bahkan ada yang mengatakan sanatani wa nisf, ada yang mengatakan bahkan 2 tahun setengah, bahkan ada yang mengatakan thalathu sinin, tenggang waktu. Turun terputusnya wahyu setelah 5 ayat pertama ini, wahyu pertama ini sampai 3 tahun lamanya, sampai Nabi Muhammad SAW kemudian merindukan untuk turun wahyu itu. Nah, ini menunjukkan Allahu Akbar, jika Quran sudah di antara ibrahnya, kata ulama, di antara pelajarannya, di antara tadaburnya, jika Quran sudah dimasukkan Allah ke dalam dadamu, engkau akan merindukan Quran sebagaimana Nabi Muhammad setelah turunnya 5 ayat pertama ini lalu kemudian terputus, merindukan, menginginkan kapan kembali datang malaikat atau Jibril yang datang kepadanya pertama kali di Gua Hira. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuat kita rindu dengan majelis-majelis Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuat hati kita rindu untuk senantiasa memperbanyak bacaan-bacaan Quran kita ana al-laili wa atrafan nahar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada kemiripan dari wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Perhatikan baik-baik. 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah, di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat pertama ini perintah Allah untuk membaca kepada nabinya. Membaca apa? Membaca atas nama Tuhannya. Di 5 ayat ini, mohon dicatat baik-baik, Allah memperkenalkan dirinya kepada nabinya, kepada rasulnya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana mungkin kita menyuruh anak kita langsung salat, langsung puasa, sementara engkau tidak pernah duduk sejenak pun di hadapan anakmu memperkenalkan Allah, memperkenalkan Tuhanmu kepada anakmu. Engkau tidak pernah menjelaskan siapa Tuhanmu, bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada makhluk di langit dan di bumi kecuali semuanya tunduk, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama bukanlah perintah terhadap salat. Wahyu pertama bukan perintah untuk berjihad. Wahyu pertama bukan perintah untuk kemudian bersedekah. Wahyu pertama bukan perintah untuk kemudian berpuasa, melakukan syariat-syariat Allah. Apa wahyu pertama? Wahyu pertama mengenali Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra.
Bahkan berulang-ulang, Iqra, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Mudah-mudahan ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa ternyata sebelum kita memerintahkan anak-anak kita salat, sebelum kita memerintahkan anak-anak kita puasa, sebelum kita mengajarkan, memerintahkan mereka untuk menegakkan perintah syariat Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang jauh lebih penting, dan itu adalah konsep manhaj Quran dalam mendidik anak-anak kita. Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenalkan, beritakan, ajarkan anakmu tentang Tuhanmu. Tuhanmu yang menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah. Tuhanmu yang maha mulia. Tuhanmu yang mengajarkan manusia dengan pena. Tuhanmu yang menciptakan manusia dari yang tidak tahu, lalu kemudian menjadikan mereka mengetahui sesuatu. Ada kemiripan dari wahyu pertama yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Coba perhatikan wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Musa alaihi salam, atau perintah yang Allah katakan kepada Musa alaihi salam pertama kali ketika nggak terdengar Pak Ustadz, afwan. Ya, sekarang sudah terdengar? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Apa kemiripannya? Coba lihat, mudah-mudahan bisa dibantu oleh Mbak Ari. Quran surah 20 ayat 13 dengan ayat 14. Quran surah 20 itu surah Thaha ayat 13 sampai dengan ayat 14. Saya bacakan ayatnya. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Sesungguhnya aku yang telah memilihmu wahai Musa, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Apa yang Allah wahyukan kepada Musa setelah itu? Innani ana Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, maka beribadalah kepadaku. Wa aqimis salata lidzikri. Dan dirikan salat untuk mengingatku. Sampai di sini jamaah rahmat Allah. Adakah di antara jamaah yang melihat kesamaan dari wahyu yang pertama kali disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Musa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Nah, sungguh aku yang telah memilihmu wahai Musa menjadi nabi, dan dengarkan apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadalah kepadaku. Wa aqimis salata lidzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Mungkin ada jamaah yang bisa berbagi ilmu, sharing faedah kepada kita, apa kemiripan dari wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada yang bisa berbagi faedah, berbagi ilmu? Mbak Ari mungkin?
Adakah melihat kesamaan di sini? Sama-sama memperkenalkan diri ya Pak Ustadz. Allahu Akbar. Betul. Sama-sama memperkenalkan siapa Allah. Allahu Akbar. Ini menjadi konsep pendidikan dalam Islam. Kesalahan sebagian orang tua adalah, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat lagi-lagi bagi al-faqih, dan ini menjadi ilmu bagi setiap di antara kita. Perintah pertama Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad bukan perintah untuk salat. Perintah pertama Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Nabi Muhammad bukan perintah untuk zakat. Perintah pertama yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya bukan perintah untuk jihad, bukan perintah untuk puasa, tapi ternyata adalah perintah untuk iqra, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca atas nama Tuhan yang menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Dan bisa jadi selama ini ketika kita jengkel kepada anak-anak kita, ketika kita jengkel kepada murid-murid kita yang sudah diingatkan berkali-kali untuk salatnya, sudah kita ingatkan berkali-kali untuk puasanya, sudah berkali-kali kita ingatkan tentang ibadahnya. Ternyata ya anak kita juga berkali-kali melalaikan ibadah tersebut. Bisa jadi ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tua, dan ini sekali lagi pengingat bagi setiap di antara kita. Bisa jadi kita belum pernah sungguh-sungguh memperkenalkan Allah Rabb kita kepada anak-anak kita. Wahyu ini adalah ayat pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diawali dengan perintah untuk melakukan syariat, tetapi perintah untuk membaca, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini PR berat kita adalah bagaimana kita mengenalkan Allah, mengenalkan Tuhan kita kepada anak-anak kita sebelum menyampaikan kepada mereka perintah Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Allah menegaskan di ayat ini di antara faedah pelajaran penting yang bisa kita petik di 5 ayat pertama surah Al-Alaq setelah perintah untuk membaca. Dan uniknya kata-kata Iqra ini, kata Iqra, menurut ulama kalau dibalik, coba balik, kata Iqra kalau dibalik, jadi apa kalau dibalik? Menjadi irqa. Kata Iqra kalau dibalik itu bacaannya irqa, artinya naik, tinggi. Artinya naik atau tinggi. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap di antara kita, saya, Mbak Ari, semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dirahmati Allah masuk surga. Ketika kita sudah sampai di depan pintu surga Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan surganya. Ketika kita sudah sampai di depan pintu surga Allah, bukankah dalam hadis Rasulullah mengatakan malaikat penjaga surga akan berkata kepada kita, Iqra, baca Qur'anmu, warqa, dan teruslah naik. Jadi hubungan Iqra, kata Iqra bacalah, kalau dibalik bacanya irqa, artinya naiklah. Ini memiliki hubungan kata ulama. Semakin sering kita membaca Quran, maka semakin kita akan ditinggikan surga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menentukan tinggi surganya kita bukan dari sholat kita, sholat adalah pintu surga, bukan dari puasa kita, bukan dari jihad kita, bukan dari sedekah-sedekah kita. Yang menentukan tinggi rendahnya tingkatan surgamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan bacaan Quran di dunia. Sehingga di antara pendapat ulama, walau tidak ada dalil secara tegas, secara sharih menjelaskan jumlah tingkatan surga, dan ini sudah pernah kita bahas, tidak ada dalil yang menunjukkan berapa jelasnya derajat
tingkatan surga. Yang ada adalah tingkatan surga tertinggi itu bernama Al-Wasilah. Ati Muhammadanil Wasilah, dan itu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah tingkatan surga tidak ada yang tahu. 100 tingkatan surga itu baru surganya para mujahid. Bedanya satu tingkatan surga dengan surga yang lain. Kalau kita berbeda satu tingkatan surga, itu bedanya antara langit dengan bumi. Allahu Akbar. Tidak ada yang tahu dan tidak ada dalil jelas kata ulama berapa jumlah tingkatan surga. Ada pendapat mengatakan sejumlah ayat-ayat dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan sejumlah huruf di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh ulama karena di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan nanti ketika engkau dimasukkan Allah ke dalam surga, malaikat akan berkatamu kepadamu iqra, bacalah Al-Quranmu, lalu kemudian irqa, lalu teruslah engkau naik, terus naik ke tingkatan surgamu karena tingkatanmu hari ini sesuai dengan bacaan Al-Qur'anmu di dunia. Ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Dan kata Iqra di dalam surah di 5 ayat pertama ini diulangi selama 2 kali. Yang pertama di ayat pertama, Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua ada ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang sangat mulia. Hikmahnya kata ulama, tadaburnya, semakin engkau membaca Quran, semakin engkau akan mengenal Tuhanmu. Semakin engkau membaca Al-Quran, semakin engkau akan merasakan kemuliaan Tuhanmu. Semakin engkau membaca Quran, Iqra, Iqra, maka semakin engkau akan merasakan begitu dekatnya rahmat kasih sayang Tuhanmu. Allahu Akbar. Allahumma rzuqna tilawatal Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Sebagaimana di antara pelajaran yang bisa kita petik di 5 ayat pertama ini, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mengingatkan manusia di 5 ayat pertama ini, khalaqal insana min 'alaq. Wahai manusia, jangan pernah menyombongkan dirimu. Engkau, wahai manusia, adalah makhluk yang diciptakan Allah dari sesuatu yang sangat lemah. Wahai manusia, jangan sombongkan dirimu. Khalaqal insana min 'alaq. Engkau adalah makhluk yang Allah ciptakan dari air yang hina, min nutfah. Kemudian dari air yang hina engkau menjadi segumpal daging, segumpal darah. Lalu kemudian dari segumpal darah engkau menjadi sebuah alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Allahu Akbar, jemaah rahmatullah. Lintah yang bahasa Arabnya juga ternyata alaqah. Jadi lintah itu bahasa Arabnya alaqah. Karena sifat, ya, proses bagaimana pertumbuhan segumpal darah yang ada dalam rahim, ya, ketika janin itu ketika manusia itu di dalam rahim ibunya, itu mirip betul dengan kinerja atau cara kerja makannya lintah. Bagaimana lintah itu menempel kuat, dan bagaimana lintah itu ketika sudah menempel di kulit kita, maka ia mulai kemudian menghisap darah kita. Maka seperti itulah kemudian manusia ketika ia berupa segumpal darah yang menempel di rahim ibunya. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia tidaklah punya alasan untuk menyombongkan dirinya di hadapan Allah, sebagaimana dia juga tidak punya alasan untuk menyombongkan dirinya di hadapan sesama manusia. Alladzi 'allama bil qalam. Ini di antara pelajaran yang bisa kita petik, bahwa Allah yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa awwalu ma khalaqallah, yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari semua makhluknya, lebih dulu dari langit, lebih dulu dari penciptaan bumi, lebih dulu dari penciptaan Nabi Adam, lebih dulu dari penciptaan malaikat, lebih dulu dari semua makhluk. Apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah, kata Nabi, awwalu ma khalaqahullah, yang pertama kali diciptakan Allah adalah al-qalam, pena. Lalu setelah Allah menciptakan pena, Allah kemudian memerintahkan al-qalam, pena tersebut, sebagaimana di dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamai dengan surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun.
Setelah Allah menciptakan pena, Allah kemudian memerintahkan pena menulis takdir, ketetapan makhluk dari awal sampai terakhir. Allamal insana ma lam ya'lam. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Di antara pelajaran penting yang bisa kita petik di 5 ayat pertama surah Al-Alaq ini, di ayat kelima ini, allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada kita bahwa di antara nikmat terbaik Allah yang Allah berikan kepada kita selain nikmat penciptaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Selain nikmat penciptaan, Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Selain nikmat penciptaan yang Allah sempurnakan kepada kita, di antara nikmat terbesar Allah kepadamu adalah allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Allah mengajarkan ilmu kepadamu. Dari yang tadinya tidak mengenal Allah sebagaimana Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Di antara tanda seorang itu dirahmati oleh Allah adalah ketika Allah sudah mendekatkan Quran kepadanya. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Setidaknya ada 2 nikmat besar Allah sebutkan di 5 ayat pertama ini, yaitu yang pertama adalah nikmat penciptaan manusia, yang kedua nikmat Allah mengajarkan manusia kepadanya Al-Quran, yang mengajarkan kepadanya tentang sesuatu yang belum mereka ketahui. Mudah-mudahan Allah mampukan kita dengan mentadabbur 5 ayat pertama surah Al-Alaq ini, ada pelajaran yang sudah kita bisa petik, dan mudah-mudahan ini semakin membuat kita jemaah rahmat Allah mensyukuri nikmat penciptaan yang Allah telah berikan kepada kita. Alhamdulillah ala khalqihi, segala puji hanya milik Allah atas penciptaannya kepada kita semuanya. Sebagaimana alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kita apa yang belum kita ketahui, dan di antara yang belum kita ketahui adalah ilmu Allah di dalam Al-Quran ini. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mengingat waktu kita sangat terbatas, jamaah rahmat Allah, mudah-mudahan insyaallah tadabbur pertama dari 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kita beberapa hikmah, ibrah, pelajaran, mutiara-mutiara tadabbur, dan semoga ini semakin mendekatkan kita dengan Quran. Turunnya 5 ayat ini kemudian memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya 5 ayat ini adalah rahmat Allah tak hanya bagi Nabi Muhammad tetapi bagi seluruh umat manusia. Orang yang Allah turunkan kepadanya Quran adalah orang yang dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara orang yang Allah jauhkan darinya Al-Quran seperti mayat, seperti manusia-manusia yang kehilangan ruh, atau seperti manusia-manusia mayat-mayat yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Quran terus menjadi cahaya bagi kita, mudah-mudahan Al-Quran terus menjadi huda, petunjuk bagi kita, mudah-mudahan Al-Quran terus menjadi ruh bagi setiap di antara kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita tutup dulu majelis ilmu kita dengan sama-sama membaca surah Al-Asr, lalu kemudian setelah itu kita membaca doa kafaratul majelis. Sama-sama kita baca surah Al-Asr, jamaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di atas muka bumi ini, dipanjangkan Allah umurnya, dilimpahkan Allah karunia kepada mereka. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh bertanya? Silakan Ibu. Sudah boleh, silakan Ibu Yayu ya. Silakan Bu Yayu. Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin Waalaikumsalam bertanya, Ustaz. warahmatullahi.
setiap saya baca surat ini ya, Al-Alaq ini, terus terang kami ini masih penasaran Ustadz. Dan Ya, dari penjelasan Ustadz dari awal sampai akhir saya belum menangkap apa yang sesungguhnya gitu ya Ustadz. Kan ini perintah wahyu pertama. Wahyu betul. pertama belum ada Quran, belum ada wahyu-wahyu ya yang lain Betul. gitu ya. Ya, Perintahnya adalah membaca, Ustadz ya. ya, Sedangkan Qurannya belum ada. Gitu. Terus kemudian ya, yang kedua justru dijelaskan di situ tentang proses kejadian manusia gitu ya. ya, Sebetulnya yang hakikat dari ayat wahyu pertama ini itu waktu ya, itu sebetulnya apa yang ditemuin oleh Rasulullah? Apakah itu sebagai cahaya ya, atau apa ya, ya, membaca alam semesta atau apa Ustadz? Karena beliau kan mengatakan, "Aku tidak bisa membaca, aku ya, tidak bisa membaca," dan itu ya, semakin dipeluk sama Jibril betul. gitu ya Ustadz ya. Sementara, yang jelas tulisan pasti enggak gitu ya Ustadz ya. Ya, Sebetulnya apa yang ditemuin Rasulullah di Gua Hira bersama Jibril itu apa Ustadz gitu? Karena Qur'annya belum ada gitu. ya, Apakah suruh membaca diri Rasulullah yang diciptakan dari segumpal darah atau membaca alam semesta gitu. Nah, ya. ini mohon dijelaskan Ustadz, saya soalnya selama bertahun-tahun tuh saya membaca ini apa ya gitu, itu belum belum Allahu ketemu gitu. Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Barakallahu Ustadz. fiik. Ya, barakallahu fiik bagi pertanyaan Ibu Yayu. Mudah-mudahan Masya Allah ini menjadi ilmu jariah bagi beliau atas pertanyaannya. Dan semoga bermanfaat bagi setiap di antara kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmatul Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak bisa membaca, ya betul. Sehingga Nabi Muhammad disebut dengan An-Nabiyul Ummi, nabi yang tidak membaca, dan itu bukanlah aib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi aib bagi umatnya. Jadi kalau kita umat Nabi tidak bisa baca Quran, itu tidak bisa baca dan tulis, itu aib bagi kita. Tidak dengan Nabi. Bahkan ketika Nabi tidak bisa membaca dan menulis, itu menunjukkan kesempurnaan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Walau ada beberapa yang kemudian berusaha memaksakan bahwa Nabi itu sebenarnya bisa baca, bahkan Nabi itu bisa 80 bahasa, Nabi itu bisa menulis. Jamaah rahmat Allah, ini menyelisihi jumhur, kebanyakan ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis, dan itu menunjukkan kesempurnaan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Karena kalau Nabi Muhammad bisa membaca, orang-orang akan menjadikan itu alasan, oh berarti Quran itu adalah intisari, kesimpulan dari apa yang dibaca Nabi dari Taurat dan Injil yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi. Tapi ketika Rasulullah SAW, Allahu Akbar, Allah takdirkan, Allah yang Maha Berkehendak mentakdirkan Nabi Muhammad tidak bisa ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, lalu tiba-tiba membacakan 5 wahyu pertama ini kepada sahabat-sahabat, membacakan setiap surah yang turun kepadanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka ini semakin menegaskan bahwa Quran itu betul-betul bukan buatan Nabi Muhammad. Quran itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Taha, tanzilan, turunkan Allah mimman khalaqal arda was samawati ula, dari Dia yang menciptakan langit dan bumi. Jamaah rahmatul Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, apa yang, kembali ke pertanyaan Bu Ayu, apa sih yang disuruh dibaca oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Hakikatnya apa yang disuruh dibaca? Karena kan saat itu Quran belum ada. Betul, dan ini adalah yang pertama kali, wahyu yang pertama kali. Dan setiap wahyu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemaah rahmatullah, memang tidak ada yang dibaca oleh Nabi. Karena ketika Jibril membawa atau menyampaikan wahyu kepada Nabi, maka Jibril akan membacakan ayat itu, yang kemudian itu akan diulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian ayat yang dibacakan diiqra Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu dikuatkan, ditanamkan Allah ke dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kejadian, ada satu momen ketika
Jadi saya ingin menjelaskan dulu bahwa memang ya dari semua wahyu pun tidak ada yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, karena di antara bentuk cara Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana kemudian Jibril membacakan ayat itu yang kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad sampai dihafal, dan Allah kemudian kuatkan, hujamkan dalam dada Rasulullah SAW, termasuk diantaranya ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Jibril untuk mengikuti bacaan Quran Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Suatu saat ketika Jibril membacakan Quran kepada Nabi Muhammad tergesa-gesa segera ingin mengulanginya, karena takut kalau kemudian Nabi Muhammad melupakan ayat yang dibaca oleh Jibril. Sehingga Allah kemudian mengingatkan Nabi Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, jangan engkau percepat bacaan Quran wahai Muhammad, kami yang telah memberikan Quran kepadamu dan kami yang akan mengumpulkan Quran itu kepadamu dan akan menjaganya. Kita masuk kepada pertanyaan kedua dari Ibu Yayu tentang apa hakikat yang Allah perintahkan untuk dibaca. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita lihat dulu ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa ada kemiripan antara wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad dan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Musa. Dalam surah Taha, Quran surah 20 ayat 13 dan 14. Ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, "Fastami' lima yuha", dengarkan apa yang akan diwahyukan kepada Muhammad Musa. Apa yang Allah wahyukan? Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Fa'budni, maka beribadalah kepadaku. Wa aqim la innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadalah kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Apa kemiripan di antara wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi Musa alaihi salam? Kemiripannya adalah sama-sama mengenal, membaca Tuhannya, mengenali Tuhannya. Maka kalau ditanya apa yang paling utama untuk dibaca, untuk diiqra, difahami di ayat pertama ini, yang pertama adalah iqra bismi rabbika alladzi khalaq, adalah membaca, iqra, memahami siapa Tuhan, siapa Allah, siapa Rabb yang maha menciptakan segala sesuatu. Baru setelah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk iqra, membaca bagaimana ia diciptakan oleh Allah, bagaimana ia diciptakan oleh Tuhannya, bagaimana Nabi Muhammad iqra, membaca dirinya. Dan semakin orang itu mendekatkan dirinya memahami Tuhannya, maka Allah akan semakin memahamkan hamba tersebut tentang dirinya dan tentang apa yang ada di sekitarnya. Walau kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penjelasan ulama, iqra di sini juga mencakup segala sesuatu ilmu yang mendekatkan manusia atau yang diperlukan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau ada kemudian penjelasan yang lain, mudah-mudahan insyaallah di kajian-kajian atau tafsir-tafsir ulama kita bisa mengambil faedah yang lebih banyak tentang ayat Iqra ini. Akan tetapi kalau saya sendiri ditanya tentang apa yang paling utama untuk dibaca, untuk diiqra di ayat ini, maka kalau kita melihat zahir dari ayat ini atau 5 ayat pertama ini, yang pertama adalah mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana manusia mengenali dirinya, bagaimana mereka diciptakan. Dan semakin kita mengenal Allah, maka semakin kita akan mengenal kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ini tidak terbatasi hanya sampai kepada
mengenal Allah atau kemudian mengenal penciptaan diri kita, Iqra di sini adalah perintah untuk membaca segala sesuatu yang semakin mengenalkan kita kepada Allah, termasuk Iqra melihat alam semesta yang Allah ciptakan yang semakin memahamkan kita terhadap ayat-ayat Allah yang tertulis. Wallahu a'lam bis-shawab. Seperti itu kira-kira Mbak Yayu, mudah-mudahan bisa menambah penjelasan. Silakan. Ada lagi yang bertanya, Ibu-ibu? Hari masih ada waktu, boleh tanya Ustaz? Ya, silakan Bu Ibu. Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya saya masih ada hubungannya dengan pertanyaan Bu Yayu, Ya. tapi saya mau tanya tentang ayat 4 itu Ustaz ya. Jadi karena Rasul itu tidak bisa membaca dan menulis, Ya. maka Allah mengajarkannya dengan pena. Nah ini pena, kalam kok pen. Ya betul ya Kolam. Kak? Ya betul. Nah itu seperti apa Ustaz? Maksudnya penanya itu fisiknya itu memang alat tulis, dan setelah turunnya ini ayat ini Nabi Muhammad akhirnya bisa menulis gitu Ustaz, gimana? Mohon penjelasan. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, allamal insana bil qalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi yang sudah kami jelaskan, menjelaskan dalam hadisnya bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Lalu kemudian Allah perintahkan qalam, pena yang pertama kali diciptakan ini menulis segala sesuatu, segala bentuk ilmu. Dari tidak ada sesuatu, tidak ada kejadian kecuali sudah tercatatkan oleh al-qalam, pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Tidaklah ilmu yang diturunkan Allah dan belum diturunkan Allah kecuali sudah tercatat oleh pena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan penanya menulis segala sesuatu, takdir-takdir, ketetapan seluruh makhluk dari awal sampai terakhir. Bagaimana saya hidup, bagaimana ibu-ibu kemudian diciptakan oleh Allah, bagaimana kita dimatikan, bagaimana rezeki yang Allah berikan kepada kita, semua sudah dicatat oleh pena. Sebagaimana jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya memerintahkan sahabat untuk menjaga ilmu ini dengan pena. Di antara sahabat ada yang dipilih oleh Nabi untuk menulis wahyu. Di antaranya ada Zaid ibn Haritha, ada Umar ibn al-Khattab, ada Abu Bakar as-Siddiq yang pernah menjadi penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Muhammad tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, dan itu adalah bukan aib. Sekali lagi, sebaliknya itu adalah kesempurnaan kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwa Quran betul-betul bukan tulisan, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih beberapa sahabat untuk kemudian menulis surat-surat kepada pemimpin-pemimpin dunia saat itu. Bahkan ketika kita mengkaji peperangan-peperangan Rasulullah, mereka yang menjadi tawanan kaum muslimin, di antara cara mereka untuk dibebaskan adalah setelah mereka mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin atau sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti di ayat ini Nabi Muhammad langsung bisa menulis setelah itu. Alladzi 'allama bil qalam, maksudnya adalah segala sesuatu, segala ilmu sudah termaktub di sisi Allah, sudah tercatatkan oleh pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Nabi dalam hadisnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Silakan. Ustadz, jadi kalam itu bukan alat gitu ya Ustadz, tapi ilmu yang Allah ciptakan gitu maksudnya? Qalam adalah alat yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Jadi qalam ini adalah alat yang pertama kali. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi qalam yang dimaksud di sini adalah alat yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang dituliskannya.
Adapun bagaimana bentuk pena yang diciptakan oleh Allah, besarnya bagaimana, cara menulisnya bagaimana, apa saja yang sudah ditulisnya, wallahu a'lam bishawab. Yang pasti dalam hadis Nabi mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan Allah adalah alat yang bernama qalam, pena. Lalu kemudian Allah memerintahkan pena tersebut menulis segala sesuatu dari awal sampai terakhir. Sehingga tidak ada sesuatu, tidak ada ketetapan, tidak ada takdir kecuali sudah tertulis dalam pena yang diciptakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Silakan. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya, Ya. Ibu? Ada lagi? Oke, Ibu Ya. Yayu tadi udah jelas Jika ya. sudah tidak ada, jangan terus. Oke, jadi intinya silakan. membaca perintah. Jadi intinya diperintahkan membaca itu adalah membaca 5 ayat pertama yang diturunkan diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad ya Ustadz ya, sehingga kita bisa mengenal Betul. Allah itu apa Allah Tuhan kita itu seperti apa. Jadi Dia menciptakan dan bagaimana kita semakin mengenal Allah, kita akan semakin bertakwa kepadanya. Mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. Betul. Dan orang yang tidak mengenal Tuhannya, ya bagaimana mungkin dia bisa beribadah. Dan ini juga menunjukkan, mengajarkan kepada kita konsep tarbiyah, pendidikan dalam Islam, bahwa ternyata Islam perintah pertamanya bukanlah sholat, perintah pertamanya bukanlah jihad, perintah pertamanya bukanlah sedekah, tetapi perintah pertamanya adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semakin kita iqra, mengenal Tuhan kita, mengenal Rabb kita, maka semakin kita akan memahami atau mengenal keagungan kemuliaan Allah. Iqra wa rabbukal akram. Sebagaimana semakin kita membaca Quran, ini akan semakin mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian ayat-ayat Al-Quran menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surah Al-Mulk, kalau kita baca surah At-Taghabun dan surah-surah lainnya, di mana Allah kemudian menjelaskan keagungan, kemuliaan, kekuasaan Allah, sebagaimana Quran menjelaskan tentang asma-asma Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatan Allah yang maha adil dan maha suci. Wallahu a'lam bis-shawab. Saya kira seperti itu, jemaah rahmat Allah. Dan bisa ini ya Pak Ustadz, mohon maaf untuk di ayat 1 sampai 5 ini mungkin kita bisa simpulkan bahwa kunci dari menguasai ilmu pengetahuan itu adalah membaca dan menulis. Betul. Allahu Akbar. Wahyu pertama turun adalah Iqra. Umat Nabi Muhammad ini adalah ummatul qiraah, umat membaca. Sayangnya memang tradisi membaca ini hilang di antara kita. Dan ini di antara sebab kelemahan umat Islam saat ini, dan ini nasihat bagi setiap di antara kita. Coba bayangkan kalau kita mendengarkan sejarah bagaimana sahabat itu bisa sampai khatam Quran satu malam, satu rakaat bisa khatam Quran. Itu sahabat Nabi. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah umat yang betul-betul memuliakan membaca. Sayangnya hari ini kalau kita melihat tradisi membaca itu ada pada siapa, ya mungkin hari ini tradisi membaca itu malah diambil oleh Jepang. Tradisi membaca itu ada di Eropa. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Nabi mengatakan kebaikan yang tidak ada dalam diri umat Islam dan ada pada yang lain itu adalah milik umat Islam yang hilang di antara kita. Mudah-mudahan insya Allah dengan mentadabburi surah Al-Alaq ini kita juga termasuk orang-orang yang Allah mampukan untuk senantiasa memperbanyak membaca. Ilmu tidak akan pernah kita dapat kecuali dengan memperbanyak membaca. Umat Islam ini adalah ummatul qiraah. Tradisi membaca ini adalah tradisi umat Nabi sebenarnya. Akan tetapi tradisi ini hilang di tengah-tengah kita saat ini. Mudah-mudahan insya Allah kebangkitan Islam, ghirah untuk kembali kepada Quran ini mengawali tradisi Iqra, kembali Allah munculkan di tengah umat Islam ini, sehingga darinya insya Allah akan lahir peradaban dan kemajuan umat Islam. Allahumma amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Saat ini sudah azan. Ya, baik, ditutup dengan doa dan sudah Pak masuk Ustaz. waktu asar. Ya. Mohon maaf mungkin tidak bisa doa bersama di waktu berikutnya insya Allah. Oh, oke. Boleh. Iya. Doa kebetulan ini ada sepupunya Ibu Tesi yang sedang kritis. Kemudian ada yang mau ada yang minta didoakan? Tidak ada ya? Sepupunya Ibu Tesi sedang siapa? kritis. Boleh saya ingat siapa namanya?
namanya Teh Ani, itu apa namanya kurang tahu secara lengkap, tapi Teh Ani dipanggilnya. Kemudian Ibu Emi saat ini berulang tahun. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sejenak kita tengadahkan tangan, tundukkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita insya Allah. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah doa setelah beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu, baru kemudian meminta pertolongan kepada Allah. Dan apapun bentuk ibadahnya, maka sependek-pendek ibadah, semudah-mudah ibadah yang bisa kita lakukan sebelum berdoa adalah menyebut nama Allah, Asma'ullahil Husna. Ya Rahman, baru minta irhamna. Ya Rahim, irhamna. Ya Ghaffar, ighfir lana. Ya Wahhab, hab lana. Nah, mudah-mudahan insya Allah duduknya kita di tadabbur saat ini menjadi sebab Allah ijabah doa-doa kita insya Allah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Rabban nas, adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'u. Syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya Rahman, saat ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Wahai Zat yang maha melihat, wahai Zat yang maha mendengarkan doa-doa hambanya. Untuk saudara kami yang saat ini sedang kritis, untuk saudara kami yang saat ini sedang Engkau uji dengan penyakit ya Allah. Angkat penyakitnya Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan dia kecuali kesembuhan yang datang dari sisimu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tahurun insyaAllah, dan jadikan sakit yang kau ujikan kepadanya menjadi pembersih baginya dari segala khilaf yang pernah terjadi dulu ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, barik fi a'marina, berkahi umur-umur kami ya Allah. Siapapun di antara kami yang telah bertambah umurnya ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jangan tambahkan umur kepada kami kecuali Engkau telah tambahkan keberkahan. Ya Allah, jangan tambahkan umur kepada kami kecuali bersamanya Engkau tambahkan ketaatan di jalan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arzuqna tilawatal Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakan, rezekikan kepada kami kemampuan untuk senantiasa iqra, membaca ayat-ayat-Mu ya Allah di siang dan di malam hari. Ya Allah, istiqomahkan kami bersama Al-Quran di dunia, di kuburan, bahkan kelak sampai di kubur kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Jazakallah khair Pak Ustadz doanya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ibu-ibu doanya. Iya, terima kasih Pak Ustadz, Bu Emi, barakallahu fi umrik. Selamat ulang tahun Bu Emi, sama dengan